Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Gofifat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai eksponen, di mana eksponen di sini memiliki beberapa sifat yang harus kita ketahui, di mana sifat yang pertamanya yaitu perkalian. Jadi eksponen ini merupakan bilangan berpangkat. Jadi kalau misalnya ada bentuk perkalian seperti ini, maka pangkatnya harus ditambah, kemudian dengan syarat bilangan pokoknya atau A yang ini harus sama. Di sini A, di sini juga A. Pangkatnya boleh berbeda, maka pangkatnya harus ditambah. Contohnya di sini, kalau misalnya kita punya angka boleh 2 pangkat 3 kali dengan 2 pangkat 6. Maka karena di sini pangkatnya bilangan pokoknya sama-sama dengan 2, kemudian tinggal kita tambahkan saja pangkatnya. Maka 2 sama dengan 3 tambah 3 ini kita tambahkan dengan 6, maka 3 tambah 6 sama dengan 2 pangkat 9. Ini untuk perkalian eksponen. Jadi pangkatnya ditambah apabila dengan syarat bilangan pokoknya harus sama. Atau nanti di soal-soal nanti boleh juga dalam bentuk variabel kayak gini. Misalkan A pangkat 3 dikali dengan A pangkat 6 sama dengan, karena di sini sama-sama A bilangan pokoknya, maka boleh kita tambahkan pangkatnya, maka 3 ditambah 6 jadinya 9, A pangkat 9. Ini untuk sifat perkalian. Tapi kalau ada bentuknya berbeda, misalnya A pangkat 3 dikali dengan B pangkat 2, ini enggak boleh kita tambahkan. 3 tambah 2 enggak boleh. Ini bentuknya tetap saja A pangkat 3 dikali dengan B pangkat 2. Yang syaratnya harus bilangan pokoknya sama. Kemudian ada yang bentuk yang keduanya yaitu pembagian. Kalau pembagian syaratnya sama dengan yang perkalian tadi, bilangan pokoknya harus sama. Jadi kalau pembagian, misalkan 2 pangkat 3 dibagi dengan 2 pangkat 6. Maka jadinya di sini bilangan pokoknya udah sama dengan 2. Maka yang harus kita lakukan langsung saja kita kurangi. 2 yang pertama yaitu 3 dikurangi dengan 6. 3 kurang 6. Maka sama dengan 2 pangkat min 3. Ini untuk pembagian. Sama juga kalau dia berbeda nantinya, boleh juga dalam bentuk huruf nantinya dan berbentuk apapun boleh. Tetapi kalau dia berbeda sama dengan tadi, A, misalnya A pangkat 3 dibagi dengan B pangkat 6 sama dengan, ini tidak bisa kita selesaikan karena bilangan pokoknya berbeda. Ini untuk pembagian. Kemudian ada lagi sifat yang ketiganya yaitu dipangkatkan A pangkat N dipangkat lagi dengan M. Jadi di luar kurungnya ada pangkat lagi. Maka caranya cukup simpel sekali. Maka pangkatnya harus kita kalikan. Jadi harus ingat tadi, kalau dikali pangkatnya ditambah, kalau dibagi pangkatnya dikurang, kalau dipangkat pangkatkan lagi, maka pangkatnya harus dikali. Contoh misalnya 2 pangkat 3 ini dalam kurung, di sini ada lagi pangkatnya di luar 2 pangkat 6. Pangkat lagi dengan 6, berarti pangkatnya harus dikali 2 pangkat 3 kali 6 yaitu 18. Seperti itu. Boleh juga dalam bentuk huruf, yaitu A pangkat 2 pangkat lagi dengan 3 sama dengan A 2 pangkat 3 2 kali 3 yaitu 6. Ini sifat yang ketiganya. Simpel dan mudah. Kemudian kita lihat kita hapus dulu biar lagi. Kemudian ada sifat yang keempat, di sini ada perkalian kayak gini, A kali B pangkat dengan N. Di sini jadi pangkat di luar ini kita kalikan ke A dan kita pangkatkan juga ke B. Jadi semuanya kalau di luar kurung pangkatnya, maka kita pangkatkan semua di yang ada dalam kurung. Contoh misalkan A pangkat 2 B pangkat 3 pangkat lagi dengan 2, sehingga kita selesaikan. Jadi pangkat ini kita kalikan ke dalam semuanya, berarti A dipangkat juga 2, berarti A pangkat 2 kali 2 yaitu 4
kemudian B pangkat, di sini 3, di sini 2, maka jadinya 6. A pangkat 4, B pangkat 6, seperti itu. Atau misalnya A, B pangkat 2, pangkat 3 sama dengan ini yang harus kita lakukan. Ini kalau A ini sama dengan pangkat 1, makanya kita kalikan saja. Berarti A pangkat 1 kali 3 yaitu 3. Kemudian B pangkat 2 kali 3 yaitu 6. Berarti A pangkat 3, B pangkat 6. Itu sifat yang keempat. Kemudian ada lagi sifat yang kelimanya, itu kalau dibagi kemudian di dalam kurung, kemudian di luar kurungnya ada pangkat, maka kita sama dengan sebelumnya, kita pangkatkan ke semuanya. Misalnya kita kasih batas dulu. A per B, di sini pangkat 2, di sini enggak punya pangkat, B-nya pangkat 4, maka jadinya sama dengan, maka kita pangkatkan ke semuanya. A pangkat 2 dikali dengan 4, berarti A pangkat 8 per, di sini B ini pangkat 1, maka jadi B pangkat 4. Ini mudah, dan jadi dikali ke B, A dan B, boleh juga dalam bentuk angka nantinya. Kemudian ada lagi pangkat negatif. Kalau pangkat negatif, A pangkat negatif 1 sama dengan, jadi 1 misalnya, kalau dia pangkat negatif maka dia menjadi 1 per, sesuaikan juga dengan koefisien di depan variabelnya. Di sini kalau nggak ada berarti koefisiennya 1, berarti 1 per A pangkat 1. Pangkat 1 tidak perlu ditulis. Atau nanti punya contoh seperti ini, A pangkat min 6, atau di depannya ada 3, A pangkat min 6, maka jadinya karena koefisiennya 3 per A pangkat 6, maka pangkatnya menjadi positif. Kemudian ada lagi pangkat yang selanjutnya itu pangkat 0. Berarti kalau pangkat 0 di sini dia selalu 1. 1000 pangkat 0, 1. Jadi semua bilangan pangkat 0 maka hasilnya 1. A pangkat 0 1, B pangkat 0 1. Semua bilangan pangkat 0 maka hasilnya sama dengan 1, kecuali A-nya tidak sama dengan 0. Kemudian ada lagi yang bentuk pangkat. Kalau bentuk pangkat, pangkat yang di dalam akarnya dibagi dengan pangkat di luar akar. Contoh di sini akar pangkat 3 dari A pangkat 4, maka jadinya pangkat yang di dalam berarti A pangkat 4 per 3. Jadi pangkat di dalam bagi dengan pangkat luar 4 per 3. Kalau dalam bentuk huruf angka seperti ini, akar pangkat 3 dari 16. 16 ini kan sama dengan pangkat 1, tetapi 16 ini dia bisa disederhanakan menjadi bilangan berpangkat. Berarti A pangkat 3, 16 itu sama dengan 2 pangkat 4, 8, 16. Oke, 2 pangkat 4. Sehingga jadinya sama dengan 2 pangkat 4 per 3. Pangkat yang di dalam dibagi dengan di luar. Jadi 2 pangkat 4 per 3. Mudah dan simple untuk dikerjakan. Jadi kalau teman-teman memiliki pertanyaan mengenai eksponen, boleh ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk di like, subscribe, dan di share video ini, agar teman-teman mendapatkan informasi terbaru mengenai video-video terbaru dari GoPrivat. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.